sama dimensi 3 dah. Oke, kita mulai belajar statistik dulu. Oke, nomor 1. Kemarin kita sudah belajar tabel distribusi ya, terus yang data berkelompok. Hampir udah sampai mana? Desil ya. Yang lain berarti masih banyak yang belajar statistik kan ya? Yang dimensi 3 ada lagi nggak? Oke dah, kita mulai aja. Nomor 1, kira-kira apa nih populasinya? Menurut pengalaman sebuah perusahaan, rata-rata tempat duduk yang kosong dalam setiap kali penerbangan sama dengan 12, dengan simpangan baku 2. Berarti ini rata-ratanya 12, terus simpangan bakunya 2. Untuk menyelidiki hal tersebut, perusahaan melakukan penelitian dengan mengambil sampel 110 kali penerbangan. Dari sampel tersebut diperoleh rata-rata, berarti ada sampelnya 110 kali. Dari sampel tersebut rata-rata tempat duduk kosong sama dengan 14 dan simpangan bakunya 3. Nah, kira-kira populasi pada nomor 1 yang mana nih? A, B, C, D, E. Ada yang tahu? Populasinya tentang apa? Apa penerbangan, apa tempat duduk yang kosong pada sebuah perusahaan penerbangan, apa perusahaan penerbangan, apa rata-rata tempat duduk kosong, apa penerbangan. Jadi harusnya kita statistik nih kemarin belajar awalnya ini dulu sih, tentang populasi sampelnya. Nah, nomor 1 ini populasinya yang B ya, tempat duduk yang kosong pada sebuah perusahaan penerbangan. Lalu angka 14 pada bacaan di atas adalah 14 berarti rata-rata ya. Jadi lambangnya yang C. Jadi nomor 1 B, 2 C. Ini kakak hapus dulu. Lalu nomor 3-nya pada bacaan di atas nilai S adalah S berarti simpangan baku ya. Simpangan bakunya berarti simpangan bakunya kita ambil yang pada sampelnya ya, bukan pada populasi. Jadi sampelnya itu simpangan bakunya yang 3. Lalu nomor 4, angka 12 pada bacaan di atas rata-rata C. Lalu angka 12 pada di atas nomor 5 juga hampir sama nih pertanyaannya. Nomor 5 sama dengan nomor 4 ya. Jadi harusnya sih 2 nih. Nomor 5. Tapi karena di sini tanya 12 berarti jawabannya C juga ya. Oke, nanti sekitar jam 4.15 ya, kita ganti dimensi 3 ya. Kita ganti dimensi 3. Sekarang kita bahas dulu soal statistik. Oke, sekarang nomor 6.
Nomor 6-nya, nih. Jumlah pengunjung taman hiburan santai. Ini kayak gini-gini bisa ya semua ya? Masih gampang ya? Banyak pengunjung pada hari Kamis berarti tinggal lihat tabelnya, gitu ya. Lalu nomor 7. Nomor 7 ini juga bisa. Kalian tinggal lihat aja 27-nya berapa banyak, 28-nya berapa banyak. Terus nomor 8 bisa nggak? Nomor 8 dari data tunggal disuruh buat tabel frekuensinya. Sudah pada bisa? Bisa, Kak. Sudah ya? Iya. Oke, yang lain bagaimana? Bisa? Bisa ya? Oke, berarti yang kayak gini-gini masih bisa ya. Nah, sekarang ini kayak gini gampang ya. Tinggal lihat tabelnya. Terus kayak nomor 17. Nomor 17, diagram lingkaran. Jadi sebelum kita menjawab harus cari tahu dulu sudut-sudutnya ya. Ini sudut nih 70 derajat, yang Amerika, yang Eropa, siku-siku berarti Eropanya dia 90 derajat. Lalu yang Jepangnya, dia diameternya di pas tengah-tengah ini, berarti Jepangnya ini 180 derajat. Berarti Koreanya ini adalah selisih. Selisih dari, atau 360 dikurang semua sudut di sini. Berarti Koreanya ini 20 derajat ya. 20 derajat. Nah, 17. Yang sedikit, paling sedikit berarti Korea. Gitu ya. Oke, berarti soal seperti ini bisa ya. Bentar, kakak tarik ke bawah. Oh, ini tentang distribusi apa? Diagram-diagram. Ini juga sama nih. Soalnya hampir sama. Misal kita ambil yang kayak gini ya, nomor 39. Nilai P. P di sini dia dari data di atas ya. Berarti tinggal dimasukin ya. Ini 0123, tinggal dicari banyaknya P, berarti banyaknya 1 berapa, tinggal dihitung. Ini hampir sama semua ya, dari soal atas ke bawah modelnya. Oke, kakak ganti. Kayak gini kakak anggap bisa ya diagram-diagram kayak persen-persenan atau derajat. Oke, sebentar, kakak lagi cari soalnya. Nah, cari nilai rata-rata seperti ini masih bisa nggak? Kayak 24 bisa ya, kayak 25 bisa ya.
Terus kakak bahas nomor 27. Rata-rata dari data tersebut adalah berarti X ditambah 3 ditambah X kuadrat ditambah 9 ditambah 10. Rata-ratanya 5/3/5. Berarti rata-rata itu kan jumlah semua data dibagi banyak data. Banyak datanya berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama dengan 5/3/5. Nah, berarti di sini X kuadrat plus X 3 tambah 9, 12 tambah 10, 22 sama dengan 5/3/5 itu berarti 25 kali 25 tambah 3, 28/5. Nah, 5-nya ini kali sini ya. 5-nya ini dikali ke ruas kanan. Berarti X kuadrat plus X plus 22 sama dengan 28. X kuadrat plus X plus 22 kurang 28 sama dengan 0. X kuadrat ini nomor 27 ya. Plus X min 6 sama dengan 0. Berarti faktorisasinya yang dikali min 6 yang ditambah plus 1X. X plus 3 sama X min 2. X1-nya min 3, X2-nya 2. Berarti untuk nilai X-nya kita ambil yang positif. 2. Gitu ya. Oke, kayak gini ya, nomor 27 ya. Iya, Kak. Oke, sudah ya. Kakak hapus. Kakak mau ke bawah. Oke, nomor 28, 29 itu hampir sama tadi 27, cuman harus dari bahasa matematika dirubah dulu ya. Cuman konsepnya konsep rata-rata. Oke, kayak nomor 25, 33 bisa nggak? 33. Rata-rata kayak gini sering keluar nih. 33 rata-rata dari 25 siswa, 125 siswa sama dengan 32. Nah, jadi gini, X1 ditambah X2 ditambah bla 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 sampai data siswa yang ke 125. Dibagi banyaknya siswa berarti 125 sama dengan 32. Ya, 32 nilai rata-ratanya. Nah, berarti yang ditanya, maka semua nilai dikali 3 kemudian dikurangi dengan 36. Dengan demikian, nilai rata-ratanya akan menjadi berapa? Berarti kita buat seperti ini dulu, X1 tambah X2 tambah bla 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 tambah X125 sama dengan 32 dikali 125. Satu 25 kali 32. Ayo berapa? 125 dikali 32.
4.000 ya. 4.000. Nah, sekarang maka semua nilai dikali dengan 3 lalu dikurangi dengan 36. Dengan demikian nilai rata-rata akan menjadi, nah berarti yang rata-rata yang baru ya, rata-rata yang baru 3 dikali 4.000 dikurang 36 36-nya dikali dengan semua data ya. Dikali 3, terus 36-nya dikali semua data, datanya itu ada 125 per 125. Berarti ini rata-rata yang baru. Berapa nih? 12.000 yang lain hitung. Hitung ada yang hitung. 12.036 kali 125 tadi 4.500 ya, Kak? ya 4.500. Bentar ya, laptop kakak nge-lag. Kok nge-lag sih? Oke, dikurang 4.500 dibagi 125. Nah, berarti rata-rata yang baru adalah berapa? 6 60 ya, Kak? 60 ya. Dapatnya 60 ya. Nah, gitu ya, nomor 33 ya. Silakan difoto dulu. Kalau bingung silakan tanya ya. Sudah? Sudah difoto atau screenshot? Udah, Kak. Oke ya. Ini kakak stop share dulu.
Nah, karena untuk ini nomor 34, kayaknya jawabannya nggak ada yang tepat. Jadi, harusnya gini. Kalau kita faktorin, X1 per 2 ditambah X1 per 2 ditambah 3, lalu X2 per 2 ditambah 3, ditambah bla 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 sampai X6 dibagi 2 ditambah 3. Harusnya ini kan kita bisa jabarin seperti ini nih. Bla 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 sampai X6 per 2, lalu 3-nya ini sebanyak 6 kan? Gitu ya. Dari masing-masing ini kan datanya kakak anggap ada 6 data. Terus ditambah 3 setiap banyaknya data, berarti ditambahnya 3 ini dikali 6 data dong. Nah, berarti di sini kita bisa faktorin setengah, lalu X1 ditambah X2 ditambah bla 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 sampai X6, baru ditambah 3 kali 6. Berarti ini harusnya begini, setengah, nah ini jadi R, ditambah 3 dikali banyaknya data. Nah, ini jawabannya nggak ada yang cocok. Ya, jadi untuk nomor 34 begitu. Paham sampai sini nggak? Apa masih bingung? Belum banget sih Kak. Tapi buat nyari M-nya tuh emang harus dimisalin gitu ya, Mak? Di sini kan rata-ratanya kan X1, X2 tambah X3 tambah Xn kan sama dengan R. Gitu. Nah, XN-nya belum tahu. Terus gimana? Makanya harus dimisalin. Dimisalinnya kan terserah kita kan? Apa ada caranya? Bentar. Ini kan Xn-nya belum tahu ya. Nih kakak. Iya. Kan gini. 34. 34. Kan kalau nyari rata-rata kan rata-rata X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 ditambah Xn per Fn kan, gitu kan. Nah, ini rumus rata-rata. Fn ini Fn frekuensinya ya. Nah, rata-ratanya ini R. Berarti rata-ratanya F-nya ini udah dikali ke sini. Apa? Jumlah data dibagi jumlah data dibagi banyaknya data itu sama dengan rata-rata. Berarti rata-ratanya, nah seperti ini kan di soal kan, R-nya itu ini kan, ya nggak? Iya Kak. Nah di sini yang X1 tambah ini sampai Xn tambah 3, kalau kita misalin, kita buat, bentar, nggak muat nih. X1 per 2 ditambah 3 ditambah X2 per 2 ditambah 3 ditambah bla 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 tambah Xn per 2 ditambah 3. Nah, di sini kan bisa kakak jabarin begini, X1 per 2 ditambah X2 per 2 ditambah Xn per 2.
bentar, ditambah bla 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 xn per 2. Nah, tiganya ini sebanyak apa? Banyak N. Sebanyak apa? Banyak N. Sebanyak N kan? Ya. Ya kan? Makanya kakak tadi bikinnya gimana? X1 tambah X2 sampai X6 kan? Ya kan? X6 yang tadi kan? Dibagi 6. Nah, ini adalah rata-rata awalnya, ya kan? Nah, di sini berarti yang bisa difaktorin yang ini nih, nilai setengah kan? Setengah difaktor X1 ditambah X2 ditambah bla 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 ditambah Xn ditambah 3N. Harusnya begini. Nah, berarti setengah yang ini kan tadi dimisalin apa nih? R kan? Ya nggak? Iya. Ya kan? Berarti setengah yang ini berubah menjadi R. Ditambah 3 kali N. Harusnya ada N-nya di sini. Nah, ini kurang. N-nya itu kan sebanyak 3-nya ini kan sebanyak N. Ya nggak? Iya, iya. Ya kan? Oh, Gitu ya. Paham ya? iya, iya. Makanya tadi kakak jelasin pakai angka yang pasti. Maksudnya ya biar lebih paham caranya. Ya, berarti tadi pakai angka cuma perumpamaan doang kan ya, Kak? Iya. Tapi Iya, kalau iya. ini juga nggak apa-apa sih. Gitu ya. Iya, Kak. Ngerti. Oke. Oke, nanti waktunya kakak tambahin ya gara-gara error tadi. Nah, ini udah di foto atau di screenshot? Udah ya? Udah, Kak. Oke. Ini kakak hapus aja dah. Nah, kita lihat ke atasnya 35 soalnya gimana. Nah, 35 ini sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi. Lalu median. Median kayak gini masih bisa ya. Bisa, Kak. Nomor 39 masih bisa ya. Nomor 39 berarti cari X-nya pakai rata-rata dulu. Kalau X-nya udah dapat baru masukin ke datanya, dikali lagi X-nya, nanti dapat data pertama 6, data kedua 2. Median berarti diurutin dulu. Diurutin dulu, setelah dapat X-nya dimasukin, lalu diurutin dari terkecil, baru ketahuan mediannya. Gitu ya. Iya, Kak. Oke, kita ke bawah. Nah, yang kayak kemarin ini, kuartil-kuartil udah dibahas ya. Kayak gini masih bisa kan ya? Kuartil kemarin udah kakak bahas, terus jangkauan, desil ketiga. Itu ada desil 6, Kak, bahas, Kak. 53. Desil ke-6. Desil ke-6 ya. Ini sama kayak kuartil yang kemarin. Apa, jadi desil data tunggal tuh rumusnya lebih rumit sih dibandingin enakan data berkelompok. Nah, nomor 53. Tiga berarti kita harus urutin dulu ya.
angkanya 21, 28, 21, 29, 21, paling kecil 21 dulu ya. 21, 21, di sini muat ya. 21-nya 2, lalu 22, 23-nya 2 kali, lalu 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nggak muat ya. 27, 28, 29. Kampus. Mahasiswa yang berbagai jurusan sambil dalam kurung. Kamu kali Oke, kakak pindahin dulu ya. Kakak pindahin di sini. Langsung dari sini ke kampus. Lu berapa orang? 500. Ya lu belum bisa kan? Pakai tempat seperti ini. Kemarin sih berapa? 21, Bulan berapa? Ada yang bikin mahal banget loh. Bisa kenapa roda? Tesnya orang berkota. Habis dulu. Berapa jam? bentar ya. Berapa jam? Oh, udah 4 sih. Sekarang belum nyampe. Zoom-nya mana ini? Lah? Zoom-nya kok hilang? Koneksinya. Dua satu, 21, lalu 21, 22, 23, 23, Bayar pajak. 24, 25, Lu bayar 26, pajak kok bisa online? Lu bayar pajak kok bisa online? 27, 28, 29. Gimana sih aku ya? Bayar di mana Samsung? Nah, ini tadi nomor 53 ya. Sekarang aja kupon itu udah online. Yang ditanya desil ke 6. Iya, ada buku Desil ke 6. Bentar ya kakak hitung dulu datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, rumusnya desil ke 6
Berarti DI IN plus 1/10. Nah, berarti kan diminta D-nya D ke-6. D ke-6 berarti 6 dikali banyaknya data ini ada 11 data ya. 11 ditambah 1/10. Berarti 6 dikali 12/10. Sama dengan 7,2. 7,2. Nah, di sini tadi jawaban opsinya ya. Jawaban opsinya ini A 25, B 25,5, C 26, D 26,5, E 27. Nah, sekarang kita lihat data ke desil 6 ini berarti data ke-7. Terus dari 7,2 kan berarti 72/10 ya. 72/10 sama juga 7 dari 1/5 bagiannya kan. Nah, berarti ini kan data pertama nih. Ini data pertama X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Nah, berarti X ke-7 itu adalah nilai dari tempat desil ke-6. Ya, di sini data ke-7. Nah, berarti 1/5-nya adalah setengah. Setengahnya dari 25 ke 26 berapa tuh? 25,5 ya. Berarti yang B. Harusnya ini 1/5 ini jawabannya berarti 25,5. Jadi yang paling mendekati yang B ya, 25,5 ya. Oke, bagaimana? Jelas nggak nomor 53? Jadi yang kita ambil yang mendekati kan 25,5 nih. Kalau 26 ini masuknya data ke 8. Ya gitu ya. Kau bentar deh, masih bingung. Desil 6 itu yang ke-7. Di sini kan nyari desil ke-6. Rumusnya kan ini nih. DI. Iya. Ya kan? Nah, D6 berarti I-nya 6. Terus dari banyak jumlahnya data ini kan ada berapa? 11 data. 11. Iya. Nah, berarti 6 kali 12/10. Berarti desil ke-6 itu terletak di data harusnya di data 7,2 nih. 7,2 kan kakak jadiin pecahan campuran 72/10 ya. Ya. Atau 71/5. Jadi ini 1/5 bagian harusnya dari gini. Jadi pas masuk ke nilai 25 ini kan data ke-7 kan ya. Terus masuk ke nilai 26 ini berarti udah masuk data ke-8 ya. Iya nggak? Ya kan? Nah, harusnya ini 1/5 dari bagiannya. 1/5 dari bagian antara jarak 25 ke 26. Jadi kita bisa buat seperti ini nih. Bentar. 26-nya taruh sini. Nah, berarti kita anggap 25,2, lalu 25,4, lalu 25,6, lalu
5,8. Lalu yang di sini 26. Nah, ini kan data ke-8-nya itu nilainya 26. Nah, berarti ini data ke-7 nilai 25. Nah, ini data ke-7 1/5. Nah, ini data ke-7 2/5. Jadi harusnya mah paling tepat nih 25,2, bukan 25,5. Makanya kakak ambil pilihan yang B karena mendekati. Paham nggak? Ini data yang 25,6, ini masuknya data ke-7 3/5. Nah, ini data ke-7 4/5. Nah, ini data ke-8. Betul kan? Ya nggak? Jadi desil ke-6 itu harusnya pas di sini nih. Nilai 25,2. 1/5 dari bagiannya. Tapi karena nggak ada yang mendekati, kakak ambilnya yang 25,5. Bayang nggak? Berarti tuh kalau misalkan ditanya desil kayak gini, tinggal cari pakai rumus ini. Habis itu nanti ketemu angkanya berapa tuh nggak ada patokannya, Kak. Suku ke berapa gitu, nggak ada ya? Tergantung sama hasil dari rumus ini aja kan? Iya. Jadi dari sini kan, dari rumus ini nih, patokannya rumus ini nih, DI. Kita dapat nilai desil ke-6 itu di data 7,2. 7,2 ini kan 7/1/5-nya bagian kan? Iya nggak? Iya. Data dari 7/1/5-nya bagian. Nah, makanya ini kalau diterusin 25 sampai 26 kan ada 25,1, 25,2, 25,3, 25,4 kan? Ya nggak? Ya. Harusnya desil ke-6 jatuhnya dia di sini nih. Di 25,2. Jadi 1/5-nya dari bagian ini. Tapi karena nggak ada, makanya ini nggak tahu jawabannya nggak ada apa gimana nih. Kata ambil yang 25,5. Yang setengahnya. Gitu ya. Iya, Kak. Cari soal yang mirip-mirip kayak gini lagi, Kak, coba deh. Belum banget. Oke. Ini sudah di screenshot kan? Nah, Kak. Kita ambil nomor 52. Nomor 52 ada data 11, terus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang ditanya desil ketiga dari data ini. Nah, berarti ini ada berapa banyak data nih? 10 data kan ya? Ya nggak? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, Kak, 10. 10 data. Berarti yang ditanya D3. Nah, D3 berarti I-nya 3, terus 10, N-nya 10 ditambah 1/10.
Berarti nilai D3-nya adalah 3 kali 11 per 10 ya. 33 per 10 berarti 3,3. Nah, jadi nilai desil ketiga itu ada di data 3,3. Data 3,3 berarti mana? Ini kan data pertama kan? Ini data kedua. Nah, ini data ke-3, ini data ke-4. Nah, berarti letak desilnya, desil ketiganya, itu yang paling tepat di sini kakak tulis opsinya ya. Opsinya belum 13, B-nya 13,5, C-nya 14, D-nya 14,5, E-nya 15. Sama kan kayak tadi nih, nomor 53. Nah, berarti bentuk salah sama kayak nomor 53 ya. Nah, berarti di sini yang paling mendekati mana? Nilai desil ketiga itu terletak di data 3,3. Berarti data ketiga itu kan nilai 13 kan? Ya nggak? Ya. Nilai data keempat itu 14. Nah, berarti yang paling 13,5 ya. 13,5. Oh, oke oke. Oh, jadi data ke gitu ya. Data ke 3,3 gitu. Iya, Oh, oke. Berarti emang cari yang mendekati aja ya, Kak? Kenapa? Emang cari yang mendekati aja. Apa ini gara-gara nggak ada jawabannya? Mendekati kayaknya dah. Itu Oh, iya. Oke. Kalau data 3,3 kan ini sebenarnya kalau kita buat nih ya, ini 13, ini 14, ini data ke-3, ini data ke-4. 3,3 itu kan 3/3 bagian. Berarti di sini ada bagiannya lagi. Ini data 3/3, ini data 3/2/3. Nah, ini data keempat nih. Data keempat. Nah, berarti di sini di sini bisa kita tulis 13,33 terus 13,66 terus kita buat lagi 13, berapa? 99 ya. 13,99 kan dibulatin berapa? 14. Gitu. Karena 13,33 harusnya mah yang ini ya. Tapi kita ambilnya yang paling dekati. Berarti 13,5. Kan kalau kuartil itu pernah kakak jelasin, kuartil itu data yang dibagi menjadi 4 bagian. Ya kan, 4 bagian. Kalau desil itu data yang dibagi menjadi 10 bagian gitu. Tapi karena desil ini apa yang diambilnya yang terdekat gitu. Gitu ya. Iya, Kak. Mau belajar dimensi 3? Iya, mau Kak. Lanjutin aja ke dimensi 3. Dimensi 3 ya. Iya. Silakan di ini dulu, screenshot dulu atau di foto nih. Udah? Kak. Sudah ya? Ya. Eh, kita langsung masuk ke ini aja ya, soal yang kakak buat soal.
Kita belajar jarak dulu. Tentukan jarak dari, misalkan ini kita kasih rusuknya 5 ya. Sebuah kubus dengan rusuk 5. Tentukan jarak dari titik A ke BC. Lalu titik A ke titik C. Lalu titik A ke mana ya? AC. Bentar, A ke A ke C gitu. Lalu yang terakhir titik jarak dari titik C ke bidang BDG. Nah, nomor A. Siapa yang tahu nih jarak dari A ke BC berapa? Maksudnya ke BC tuh ke B abis itu ke C ya, Kak? Maksudnya jarak dari titik A ke garis BC. Jadi ini titik gini. Ini ada titik A nih. Terus ini ada garisnya kejauhan. Garis BC. Nah, jaraknya berapa? Dari A ke BC ini. Nggak pernah dapet soal kayak gini deh, Kak. Biasanya langsung ke sudutnya gitu. Iya. Kira-kira berapa? Tahu nggak? Yang lain mana? Yang lain diam-diam aja. Bedanya sama jawaban A pertanyaan yang B, beda nggak nih? Jarak A ke BC, jarak A ke C. Beda, Kak. Beda ya? Nah, berarti yang A berapa nih? Kira-kira? Nggak tahu. Gimana cara ngitungnya? Yang A ya jaraknya 5. Oh, 5? Sama aja kayak aku B dong. Iya. Jarak dari A ke BC ya sama juga jarak dari titik A ke titik B. Sih gitu doang. Iya, BC ini kan garis yang dihubungkan oleh titik B sama titik C, ya enggak? Garis Iya. BC adalah garis yang dihubungkan atau yang ditarik ya dari titik titik B ke C. Kalau ditanya jarak dari A ke BC, ya berarti ya ini ke sini 5. Ya enggak? Iya, Kak. Gitu ya. Nah, terus sekarang yang ditanya yang B, jarak dari A ke titik C. Gimana? Ini kebanyakan pada terkecoh juga kemarin tuh apa? Ada pertanyaan kayak gini. Antara bingung jawabnya 5/2 apa atau 5 aja jaraknya. Nah, kalau sekarang yang ditanya jarak dari A ke C. Kira-kira berapa? Nah, kalau yang kayak B ini Pitagoras dari A ke C ya kemari. A ke B-nya kan 5.
B ke C-nya juga 5. Ya berarti A ke C Pitagoras dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. BC kuadrat kan? Gitu ya. Iya. Berarti 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat 5 akar 2. Ya enggak? A ke C ini diagonal sisi kan? Diagonal sisi rumusnya apa? A akar 2. 2. Atau kalau secara Pitagorasnya akar 5 kuadrat 25 ditambah 25 akar 50 berarti akar 25 kali 2 berarti 5 akar 2 gitu ya. Ini yang B, ini yang A. Bisa ya, jadi jangan bingung ya kalau ditanya jarak dari A ke B itu sama, jaraknya sama dari A ke BC. Tapi berbeda jawaban dengan jarak A ke C. Oke, paham ya? Ya Kak, paham Kak. Sekarang yang C. Jarak dari A ke CG. Nah, kalau dibuat dia gini ya. Kalau dibuat jarak dari A ke CG berarti kita tarik dari titik A ke C gitu. Lalu tarik lagi dari A ke G. Nah, A ke C ini diagonal sisi. Ya kan, diagonal sisi ya? Iya, Kak. 5 akar 2. 5 akar 2. Lalu A ke G-nya 5 akar Akar 3. 3, diagonal ruang A ke G-nya. Nah, yang ditanya jaraknya. Berarti jarak dari A ke CG berapa? Jadi kalau kakak misalkan kakak taruh titik A di sini nih. Titik A di sini. Nah, CG-nya nah, bentar, gambarnya kurang bagus. Nah, jadi kalau ditanya jarak A ke CG, A ke C-nya ini 5 akar 2, A ke G-nya 5 akar 3, CG-nya ini 5. Nah, jarak A ke CG itu berarti dia jatuhnya dia di sini. Ya, ini kita buat aja A aksen atau ya udah A aksen aja. Jadi A aksen ini adalah proyeksi dari titik A. Jatuhnya bayangannya gitu. Nah, berarti jaraknya itu dari A ke CG, jarak dari A ke CG itu sama juga A aksen. Gitu ya. Nah, sekarang cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya di sini paham nggak maksudnya? Kenapa jaraknya itu AA aksen? Kak, Ya, bingung deh. bingung ya? Kayaknya dari faktor gambarnya nih kurang bagus. Enggak, maksudnya tadi kan yang dari A ke BC kan tinggal dari A ke B. Kenapa nggak dari yang A ke CG nggak langsung dari A ke C? Kan sama aja. Jarak itu harus tegak lurus. Jarak itu harus tegak lurus. Yang tadi A ke BC.
A ke BC ini, A ke BC ini tegak lurus kan nih? Tapi yang ditanya jarak dari yang A ya, yang A, jarak dari A ke BC. Ya ini ya A ke BC sama juga jarak dari A ke B aja. Ini udah tegak lurus belum? Sudah tegak lurus, berarti 5. Nah, terus yang B, jarak dari A ke C. Ini juga ada tegak lurus nih. Nah, tapi A ke C sini kan, berarti apa? Pakai Pitagoras. 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Gitu ya. Terus untuk yang C, jarak dari A ke CG. Nah, ini kakak bikin seperti ini ya. Harusnya dia, bentar. Nah, jaraknya dari A ke CG, kenapa sih bukan AC? Nah, kalau kita lihat dari gambar kubusnya ya, satu gambar kubus utuh nih ya, syarat jarak itu dia harus tegak lurus. Gitu. Nah, sekarang sedangkan titik dari A ke CG, tadi kan udah kita cari ya, A-nya A ke C itu berapa? 5 akar 2 kan, diagonal sisi kan, AC ya. Lalu AG-nya itu diagonal ruang, 5 akar 3. Lalu CG-nya ini sisinya 5. Berarti ini segitiga apa? Segitiga sembarang kan? Sembarang itu kan sisinya semuanya berbeda. Ya nggak? Iya, Kak. Segitiga sembarang kan? Nah, bentar. Jarak dari A ke CG ya. Sembarang tapi dia siku-siku di sini nih. Berarti kakak buat begini aja nih. A ke CG. Tapi siku-siku nih di sini nih. Betul tadi. Kakak yang salah tadi. Jadi A ke C ini kan alas nih. A ke C ini alas. CG-nya ini tinggi. Berarti ya jaraknya kalau A ke CG benar tadi. 5 akar 2. AC-nya 5 akar 2, AG-nya 5 akar 3. Nah, ininya CG-nya ini 5. Karena kan membangun ABCD ini alas. Alas CG-nya ini tinggi. Benar tadi, nggak usah begini. Karena ini udah tegak lurus nih. CG tinggi, CG ini kan selalu tegak lurus dengan bidang alas. Berarti jawabannya 5 akar 2 ya. Yang C ya. Iya, Kak. Yang begini salah. Tadi kakak mikirnya apa? Nggak tegak lurus. Ternyata dia tegak lurus di sini. Gitu ya. Jadi kalau setiap tinggi, CG ini kan tinggi ya. Dia posisinya dengan alas pasti tegak lurus. Alas itu mau garisnya AC, BD, AB, BC, DA, DC. Oke, gitu. Nah, sekarang nomor yang D. Ini kakak hapus. Yang D kita buat di sini ya. Kakak bikin lagi bangun kubusnya.
Nah, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan jarak dari titik C ke BDG. BDG itu berarti sebuah bidang segitiga. Nah, ini BDG. Yang ditanya jarak dari titik C ini ke sini, ke bidang BDG-nya. Nah, berarti kakak buat seperti ini ya. Kakak buat gini. Jadi jarak dari titik C ke BDG. Nah, ini tadi apa syaratnya harus tegak lurus. Tapi ternyata C ini titik C ke bidang BDG. BDG ini sebuah segitiga. Nah, berarti gimana caranya? Nah, kita harus buat dulu garis perpotongan. Garis perpotongan atau garis bantu dari G. G ke titik tengah-tengah BD. Nah, ini kakak kasih titik P ya. Lalu kakak udah buat garis perwakilan dari bidang BDG yaitu GP. Dari P-nya kakak tarik ke C. Nah, berarti jaraknya itu adalah yang di sini nih. Yang Q. Kalau kakak buat dia bidangnya seperti ini. Di sini titik C, di sini titik G, ini P, lalu di sininya Q. Nah, C-nya ini tegak lurus, siku-siku. Nah, berarti CQ adalah jarak dari titik C ke bidang BDG. Nah, sampai sini ngerti nggak? Sampai sini Ngerti, Kak. ngerti ya? Jadi CQ ini adalah jaraknya nih. Dia jadi di atas, agak atas sedikit nih. Titiknya pada segitiganya. Nah, kalau ini dipotong, CGP, ya ini bangunnya CGP. Nah, sekarang kan jaraknya ini masih sisinya 5 ya. Berarti CP itu adalah setengah dari diagonal sisi ya. Diagonal sisi berarti CP-nya setengah dari 5 akar 2. Berarti CP-nya adalah 5 akar 2 per 2. Terus kita cari lagi apa nih yang belum ada? GC-nya 5, CP-nya 5 akar 2 per 2, lalu GP-nya ya. GP-nya itu kalau kita lihat Pitagoras. GP Pitagoras dari apa? Dari CP kuadrat plus GC kuadrat GC kuadrat. ditambah CP kuadrat ya, atau CP kuadrat ditambah GC kuadrat ya. Iya, Kak. Ini ya. Nah, berarti GC-nya itu 5 kuadrat ditambah CP-nya 5 akar 2 per 2. per 2 kuadrat. 5 kuadrat 25 ditambah 5 akar 2, 50 per 4. Berarti ini 150 per 4 ya. Berarti akar 25 kali 6 per 4. Berarti 5 per 2 akar 6. Nah, sekarang kita cari CQ-nya, jaraknya itu pakai luas segitiga.
Karena ada 2 tanda siku-siku, berarti kita bisa pakai setengah luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas yang pertama itu adalah GP. Tingginya berarti CQ. Lalu yang kedua setengah, kalau alasnya CP, ini kan ada siku-siku juga kan. Alasnya CP berarti tingginya GC. Nah, setengahnya kanan kiri ada setengah, bisa kita coret habis ya. GP-nya itu adalah 5/2 akar 6 kali CQ sama dengan CP-nya 5 akar 2/2 dikali 5. Berarti CQ-nya berapa nih? Ini dikali dulu ya, 25 akar 2/2. Lalu dibagi 5 akar 6/2, berarti langsung dikali 2/5 akar 6. Coret 2-nya habis, 25 bagi 5 tinggal 5 akar 2 per akar 6. Dirasionalin akar 6 per akar 6 berarti 5 akar 12/6. Berarti akar 12 itu 4 kali 3 ya. Berarti 5 kali 2 akar 3/6. Ya kan, akar 12 4 kali 3 kan, akar 4-nya jadi 2. Iya, Kak. Berarti jadi 5/3 akar 3 jawabannya. Atau cara gampangnya gini. Cara gampangnya sebenarnya ini nih, ceki ini kalau dipanjangin dia ceki ya. Ini kalau dipanjangin dia nembusnya ke E. Dalam arti apa? Dalam arti ceki itu adalah sepertiganya dari CE. CE itu apa? Diagonal ruang. Berarti sepertiga kali diagonal ruangnya berapa? 5 akar 3. 5 5 akar akar 3. 3. Ya kan diagonal ruang kan? Berarti jawabannya Iya, 5/3 akar 3. Sama nggak? sama. Nah, ini cara cepetnya ya. Ini cara ribetnya. Gitu ya. Ngerti? Bingung ya? Kenapa sih cekinya sepertiga CE? Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau pakai yang rumus yang cepat itu, Kak, berarti nggak usah pakai luas segitiga lagi ya, Kak? Nggak usah. Langsung 1/3 aja ya? Iya. Oke, Kak. Jadi kalau ditanyanya kakak tambahin ya. Ini kan kalau dari C ke PDG, kalau ditanyanya dari jarak E ke BDG, nah berarti apa? Berarti dia sama juga ini ya. Kalau ini kan kalau C ke BDG ceki, berarti ini EQ sama dengan, nah kalau dari C dia nih agak deket nih ke bidang BDG, tapi kalau dari E jaraknya agak jauh, berarti dia dikali 2/3-nya. 2/3-nya CE atau diagonal ruang. Gitu sih. Ya. Kalau ditanyanya dari titik E ke BDG berarti 2/3. Pokoknya yang agak jauh 2/3, yang agak dekat itu 1/3. Nih kakak kasih gambarannya. Bangun ruangnya. Di sini nggak bisa bikin ini apa?
kubus dengan otomatis. Nah, kenapa sih bisa sepertiga, bisa 2/3? Jadi kalau kakak bikin bangun BDG, lalu bikin lagi di sini HF ya, AHF. Nah, pakai warna hitam. Nah, di sini kita bisa bikin garis tengah dari masing-masing segitiganya. Lalu yang BDG kita bisa bikin juga garis tengah dari bidang segitiganya. Nah, artinya apa sih kalau kakak tarik garis diagonal ruang. Nah, ini kakak kasih titik P ya. Ini kakak kasih titik Q. Dari E ke P ini sepertiga. Dari P ke Q ini sepertiga juga. Dari Q ke C ini sepertiga. Makanya kalau dari tadi tanyanya C ke bidang BDG, berarti dia sepertiganya diagonal ruang. Tapi kalau ditanyanya dari titik E ke bidang, jarak dari E ke bidang BDG, berarti sepertiga tambah sepertiga, 2/3. Nah, dari konsep ini. Gitu ya? Oh iya, paham, Kak. Paham ya? Bisa ya? Iya, Kak. Nah, nanti masih banyak sih variasi dimensi 3. Kakak tadi belum siapin soalnya, makanya langsung belum nyari soal PDF-nya. Oke, sampai di sini ya. Iya, Kak. Oke, yang lain mana yang lain? Ini sudah difoto atau di screenshot? Kak, Sudah ya. ya. Sudah, Kak. Oke, terima kasih semua. Kawan-kawan, sudah Kak?